Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini saya sudah berada di rumah seorang psikolog. Kebetulan teman saya namanya Mbak Sani. Nah, kita akan ngobrolin tentang kesehatan mental. Karena banyak remaja yang sebenarnya mengalami gangguan kesehatan mental. Namun kesehatan mental ini nampaknya tidak menjadi perhatian ya bagi banyak orang tua. Sehingga anak-anak yang seharusnya butuh pertolongan menjadi tidak tertolong selama bertahun-tahun. Nah, seperti apa kesehatan mental itu nanti kita obrolin, tapi tayangan ini sebenarnya terkait dengan perayaan atau memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia pada tahun 2021 ini dilakukan memang setiap tanggal 8 Oktober. Nah, seperti apa keseruan ngobrolnya? Ikuti terus ya. Saya yakin bahwa apa yang kita obrolkan ini sesuatu yang sangat penting bagi kita semua. Ikuti terus ya videonya. Halo, apa kabar? Apa kabar? Lama nggak ketemu, sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak Retno gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya masuk yuk. Baru pertama nih iya ya. Nih, rumahnya gede banget. Silakan yuk Mbak, yuk kita santai-santai. Siap. Gimana nih Mbak Retno? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sani Budiantini Hermawan, psikolog. Saat ini saya adalah seorang psikolog yang menangani masalah anak, remaja, dan keluarga. Aktivitas saya sehari-hari adalah praktek di Psikologi Dai Insani sebagai psikolog, dan kebetulan juga saya adalah direktur dari Lembaga Psikologi Dai Insani. Juga saya aktif menjadi narasumber di berbagai media, TV, YouTube, radio, maupun di media cetak. Saya memiliki 3 orang anak dan 1 perempuan dan 2 laki-laki. Kebetulan yang pertama sudah menikah. Aktivitas saya dengan keluarga dan suami sangat hobi untuk kulineri. Jadi sering mencoba makanan di berbagai tempat, baik luar negeri maupun dalam negeri. Oke, ini sekarang kita lanjutkan dengan ngobrolnya ya. Tapi sebelumnya saya ingatkan, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Dan kita akan ikuti nih obrolan menarik dengan seorang psikolog yang kebetulan teman saya nih. Kita sih udah lama Mbak ya kenalnya. Iya. Dan kenalnya itu sebenarnya sama-sama jadi narasumber di TV ya. Dan narasumber di TV, tapi ternyata kita bisa berteman di IG gitu ya. Sering sekali bertemu kalau sama-sama sedang ke studio TV gitu. Nah, ketika pandemi kita nggak pernah ketemu gitu, ketemu lagi sekarang. Nah, kebetulan tanggal 8 Oktober kan tadi saya sudah katakan ya, itu adalah Hari Kesehatan Mental. Nah, yang mau kita omongin adalah kesehatan mental untuk remaja dan anak-anak gitu. Kalau Mbak Sani sendiri, ini kan sebenarnya psikolognya khusus keluarga ya? Iya, psikolog keluarga. Psikolog anak, remaja, dan keluarga. Jadi ada anak nggak bisa sendiri Mbak, jadi harus ada keluarga juga yang terlibat di dalamnya. Betul, gitu. jadi tidak bisa ya membantu anak tanpa mendapat dukungan dari keluarga ya. Betul. Nah itu ya, itu adalah salah satu tuh ya, sudah dikatakan oleh ahlinya. Terus yang kedua, Mbak Sani sendiri kan punya anak ya? Punya, tapi aku udah gede-gede Mbak. Yang Udah udah married, 3 ya? udah menikah. Yang kedua udah lagi nunggu sidang akhir. Yang ketiga baru masuk Mbak di ITS untuk computer science gitu. Jadi pertama psikolog juga Mbak, psikolog dari UI, yang kedua dari Brawijaya, yang bontot di ITS. Jadi udah dewasa sebenarnya. Jadi cuma berdua sama suami ya? Sama suami, iya. Pacaran betul. tiap hari ini berarti. Tadi kan ketemu ya Mbak ya? Ketemu, dan beberapa kali sih ya memang bener. kita ketemu ya. Oke ya, ini kita akan ngobrol tentang apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental. Mungkin itu pertanyaan kita yang pertama ya. Apa itu Mbak Sani dari sisi psikolog tuh? Jadi kesehatan mental itu memang banyak sekali ya Mbak definisinya. Cuman yang paling gampang tuh kalau secara formal kalau kita katakan adalah kondisi sejahtera di mana manusia itu atau individu atau anak-anak lah ya, itu dia bisa tahu mengenal dirinya. Dia tahu potensinya ya. Kemudian konsep dirinya gitu dia paham. Bahwa dia tahu kelebihannya, tahu kekurangan, itu termasuk salah satu ciri-ciri orang yang sehat mental. Iya. Nah, yang kedua dia bisa berkarya, bekerja. Kalau anak-anak ya tentunya dia bisa sekolah, bisa membuat PR gitu ya. Kalau Mbak Retno nih sekarang bisa jadi YouTuber gitu kan, itu termasuk sehat mental. Dan yang ketiga juga mereka bisa mengontrol emosinya, karena emosi itu kan sebenarnya aset ya. Cuman bagaimana mengendalikannya. Dan yang ketiga yang dikatakan sehat mental kalau kita bisa berkontribusi dengan orang di sekitar kita atau lingkungan kita.
Jadi nggak Oh, stop oke. hanya mengenal diri, tapi juga bisa berempati dengan lingkungan. Nah, itu sebenarnya definisi formal dari kesehatan mental. Tapi yang mudah sebenarnya nih mungkin orang tua pengen tahu apa sih kesehatan mental untuk anak-anak. Kalau anak-anak tuh udah ketawa, bisa ketawa cekikikan gitu ya. Oh, tertawa lepas. Lepas, bahagia, itu sudah sehat mental. Jadi kalau kita nggak pernah ketawa, nggak pernah merasa bahagia, nah itu tanda-tanda ada apa gitu. Oh, murung Jadi, gitu betul. ya. Jadi kalau orang tua ada anak ketawa, jangan ketawa, nanti kesambet. Nah itu salah banget. Karena begitu itu sebenarnya adalah kondisi sejahtera. Jadi kalau ada joke, anak tuh jadi bisa gitu ya meresapi joke-nya terus kemudian tertawa, berarti sudah ada respons positif. Bayangin ada joke, orang ketawa dia diem. Orang diem dia ketawa, berarti bahaya ya. berarti bahaya. Ada apa nih Oke. nggak nyambung namanya. Betul. Nah jadi orang tua terpenting di sini adalah memahami sehat mental itu sehingga bisa mensupport anaknya untuk tetap sejahtera secara psikologis. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya cirinya gampang ya. Anak kita bisa tertawa ya. Tertawa. Jadi ketika memang harus tertawa, dia tertawa. Gitu. Nah itu ciri yang mudah dikenali ya. Berarti kalau anak kita yang biasa ceria, terus tiba-tiba murung, ya berarti ada masalah Ada kan? masalah, betul. Karena tadi kan ketika orang tua tuh harus melihat perubahan perilaku anak. Jadi contoh Mengenali misalnya, ya, betul ya. Kadang-kadang anak dari mood makan jadi nggak mood makan, ya. Biasanya keluar kamar ini dia diem. Biasanya dia sharing ke kamar mamanya cerita-cerita, ini kok enggak. Nah itu ada sesuatu. Nah jangan orang tua langsung ignore atau mengabaikan. Ah dia udah dewasa. Oh atau mungkin dia nggak nafsu makan. Tapi sebenarnya di find out apa sih? Ada nggak masalah yang Berarti dihadapi butuh anak kita? kepekaan ya? Banget Mbak, jadi orang tua bayangin kalau melihat perubahan berarti dia harus tahu dasarnya anak kan, sehingga dia bisa lihat perubahan, ya nggak? Kalau emang anaknya cenderung introvert, ya memang kalau dia nggak cerita ya mungkin karena introvert, berarti kan emang dari sananya. Tapi Dari kalau, dulu gitu dari istilahnya. dulunya. Tapi kalau ini orang biasa terbuka, tiba-tiba diem, nah itu kan ada perubahan, nah itu orang tua harus peka. Nah, Oke. banyak sekali Mbak orang tua nggak peka gitu loh bahwa itu adalah sesuatu yang harus digali ya, dikenali ada apa. Nah, Oke. karena dari situ kita baru bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Nah cara ngenalinya gimana tuh? Ya tadi, jadi memang tadi kepekaan. Jadi memang orang tua tuh harus lihat ya, anak tiga nih kayak saya Mbak, tiga beda Mbak. Betul, Ya kan? Yang satu betul. senang main musik, yang satu senang dengar musik kan gitu ya. Jadi kalau yang biasa main musik tiba-tiba nggak main musik nih kenapa nih? Nah gitu. Jadi kita harus peka Oke. terhadap keunikan anak kita, dasar anak kita dan beda-beda, jangan disamakan. Nah gitu. Nah ketika kita sudah peka, kemudian kita tadi bisa terbuka. Jadi biarkan kita menjadi teman curhatnya anak. Bayangin Mbak, ada anak cerita tentang pengalaman dengan gurunya, memang nggak menyenangkan misalnya. Padahal maksudnya curhat kali ya, curhat hanya aja. untuk dengan mamanya. Betul, curhat katarsis ya kan, ketika dia udah ngomong perasaan udah keluar kan lega, betul nggak? Betul. Tiba-tiba besok udah nyampe itu ibu ke gurunya udah langsung melaporkan. Ya nggak enak dong anaknya. Iya. Yang ada anaknya mogok sekolah. Kenapa? Betul. Karena nggak enak sama gurunya, dipikirnya ngadu-ngadu. Nah, ini menurut saya cara orang tua yang salah banget Mbak. Ketika anaknya sudah curhat, itu sesuatu yang berharga karena berarti orang tua dipercaya. Iya, iya. Nah, jangan sampai dia Kehilangan kepercayaan hilang nih sama kepercayaan. anak. Betul, karena tadi bocor tadi karena nggak kuat atau pengennya cepat-cepat selesai. Nah itu Iya, jadi iya. biasanya orang tua tidak menghargai prosesnya, tapi akhirnya maunya cepat-cepat hasil, tapi hasil jadi salah. Iya. Nah bayangin Mbak, hal yang ini kelihatannya biasa, ringan, tapi bisa menjadi serius dan bisa menjadi gangguan mental di kemudian hari. Oke. Itu kan bahaya banget. Ya, ya bahaya banget ya. Dan sebenarnya kalau anak udah speak up gitu bagus ya. Bagus Artinya kadang-kadang dia cuma pengen kita dengar ya. Iya. Tidak minta jalan keluar kadang-kadang ya. Betul, jadi itu tadi Mbak. Jadi bagaimana ketika anak lagi curhat, respons orang tua yang tepat itu seperti apa sih? Sebenarnya mendengarkan. Kedua, mengakomodir perasaannya. Misalnya, Yeah. oh kamu sedih, oh kamu bingung ya nak, oh kamu sedang galau. Bukan gitu aja galau, atau ya udah datengin aja. Ah, gini, baper, gini. gitu. Gitu. Atau ya udah cuekin, banyak teman lain. Nah jadi langsung dikasih solusi. Padahal solusi biar aja anak yang mikirin. Tapi kita mengakomodir perasaan sehingga Yeah, anak itu yeah. merasa terakui. Atau ngajak dialog juga ya. Kalau menurut kamu Nah, kira-kira boleh. apa Betul. yang bisa membantu itu? Nah, Kan jadi dia akan Betul, bicara Mbak. ya. Akan bicara. Dan itu step ketiga. Setelah terakomodir, anak bisa tenang, Mbak. Tenang, kemudian baru bersama-sama mencari solusi. Iya, iya. Nah, itu step-step. Kalau yang udah harus- tenang orang bisa berpikir ya. bisa berpikir, bisa sehat, bisa logik gitu kan. Kalau nggak kan, waduh, emosi yang muncul. Betul. Nah, ini orang tua nggak ngeh tadi, Mbak, karena ingin cepet-cepet
selesai masalahnya. Wah, betul-betul. Nggak mudah jadi orang tua ya. Nggak mudah. Punya anak, apalagi anaknya lebih dari satu. Nah, ini hati-hati karena menghadapi anak tuh setiap anak ternyata berbeda. Sebenarnya penyebab anak gitu ya mengalami kesehatan mental, kalau tadi ya dari sisi kan tadi Mbak Sani bilang mungkin dapat pembulian di sekolah gitu ya misalnya, perasaan tidak enak mungkin diperlakukan tidak baik oleh guru dan lain-lain gitu misalnya. Nah, tapi ini kira-kira penyebab lain apa ya seorang anak bisa mengalami gangguan kesehatan mental? Jadi sebenarnya gangguan kesehatan mental pada anak biasanya terjadi awalnya itu dari parenting style, Mbak. Jadi ada teori ya Mbak, namanya teorinya dari Bowlby, itu teori zaman dulu sebenarnya ya, mengatakan anak itu sebenarnya punya kebutuhan. Kebutuhan untuk didengarkan atau kebutuhan untuk direspons. Nah, ketika anak punya kebutuhan, dia akan mengekspresikan kebutuhannya. Kalau anak bayi, let's say nangis dong, misalnya pampasnya basah, udaranya terlalu dingin, dia nangis. Nah, ketika orang tua merespons karena dia peka terhadap kebutuhan anak, anak itu secara emosi akan relief, akan tersalur. Nah, anak yang seperti ini karena ada respons yang sensitif dari orang tua, itu membuat anak menjadi trust pada orang tua, confidence, dia bisa meregulasi emosinya. Tapi ketika anak dia punya kebutuhan diekspresikan, orang tua abai, ya berarti tidak sensitif kan, insensitif respons. Anak itu akan menjadi negatif emosional. Dia akan marah, dia kesal, dia akan melampiaskan ke orang lain bisa juga ya. Regulasi emosi tidak baik, kemudian negatif thinking dan tidak confident. Nah itu yang bayangin, hanya karena orang tua tidak sensitif dalam merespons kebutuhan anak tadi. Nah itu yang akan sebenarnya menjadi basic sebenarnya gangguan kesehatan mental di kemudian hari. Apalagi kalau didiamkan terus gitu ya. Bertumpuk Betul. gitu ya. Jadi anak itu kalau ditanya kenapa dia begini, kita lihat lagi kepada parenting style-nya. Apakah ada abai atau overprotective sehingga anak menjadi gangguan, ada insecure, gangguan cemas kan karena terlalu diprotek, jadi rigid gitu. Jadi nggak mau dia bergaul ya karena semua dibilang jangan ya. Nah kemudian juga memang tentunya ada kekerasan, ada KDRT karena KDRT itu sekarang masih ada loh Mbak, sedih sih sebenarnya. Dan KDRT itu banyak Mbak, nggak hanya fisik tapi juga verbal attack. Betul. Ya. Paling banyak itu malah verbal. Benar. Sekarang juga body shaming kan sebenarnya udah KDRT ya kan. Betul. Nak gendut amat, nak hitam. Oh semuanya itu kan membuat anak menjadi atau membanding-bandingkan kamu kok kayak ini sih gitu ya. Kok bahasa Inggris kamu begitu, yang lain kok bagus, terang aja itu bapaknya orang bule ya anaknya bisa bahasa Inggris. Dibandingin gitu. Ya jelas nggak selevel gitu kan. Gitu kan. Jadi intinya adalah parenting style itu memang penting sekali untuk berkontribusi pada kesehatan mental anak, dari kemudian lingkungan tentunya ya Mbak ya. Tadi mungkin ada bully, mungkin apakah dia ada victim ya sebagai korban, apakah memang di dalam pertemanan dia juga sebagai outsider misalnya, macam-macam. Tapi sebenarnya terutama adalah parenting style di rumah. Pola pengasuhan ya. Betul, sangat berpengaruh ya. Walaupun Mbak memang ada kecenderungan yang dibawa ya Mbak, karena kan namanya keluarga ada genetis, kita nggak bisa mengabaikan itu. Tapi tentunya potensi genetis yang dibawa itu tertrigger dari faktor lingkungan. Gitu. Jadi faktor lingkungan. Jadi kalau di rumahnya kuat, sebenarnya ketika di lingkungan buruk dia bisa bertahan ya. Bisa bertahan sekali. Makanya karena pembangunan karakter di awal tuh di rumah ya. Betul. Oke. Nah sebenarnya kalau orang mengalami gangguan kesehatan mental nih, seorang anak gitu, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh orang tua nih? Ya, yang pertama sebenarnya kadang-kadang anak tidak tahu apa yang dirasa Mbak. Jadi kenapa saya galau, kenapa saya cemas, kenapa saya nangis terus-terusan, kenapa saya bingung misalnya. Mudah marah gitu ya. Marah. Jadi orang tua perlu membantu anak mengenali dulu emosinya Mbak. Makanya dari kecil suka ada emoji-emoji itu sebenarnya bener juga loh Mbak. Jadi anak iya karena dia kalau itu kesel, yang kalau di HP kita itu dia taruh lagi kesel. Jadi anak berusaha mengenal emosinya. Kalau nggak bisa orang tua bisa membantu ya. Dan memang kita harus mengakui bahwa emosi yang anak rasakan itu adalah valid. Jadi nggak boleh disangkal. Gitu aja sedih, gitu aja nangis, gitu aja marah, gitu. Nggak boleh. Itu valid buat anaknya. Tinggal habis itu bagaimana meregulasinya. Tapi apa yang dirasa itu valid. Walaupun setiap kita beda-beda Mbak. Mbak misal kecolongan HP, yang Mbak mungkin cuma sedih-sedih aja, kalau saya mungkin guling-guling. Beda-beda ya. Beda-beda gitu ya, cuman
valid, tinggal regulasi emosinya. Iya. Jadi orang tua nggak boleh menyepelekan Nggak ya? boleh Mbak, yang tadi sebenarnya yang terutama adalah mengakomodir perasaan. Nah tadi mengenali perasaan anak, membantu anak memahami perasaannya, kemudian baru mencari solusinya. Iya. Karena orang dewasa kadang-kadang memang menyepelekannya, dianggap itu toh nanti selesai dibanding kesehatan fisik loh. Benar. Ya kita lebih bawa anak ke rumah sakit ketika dia di sini. Iya. Tapi ketika anak nggak sehat secara mental, kadang-kadang betul, karena nggak terlihat Mbak. Dan tadi karena orang dewasa sudah melewati masa anak, sehingga dia ngerasa itu jadi kecil. Padahal untuk orang anak itu jadi besar iya sebenarnya. betul. Kan memang kapasitasnya umur Hal segitu. sepele bagi kita belum tentu Iya, buat anak. Itu Ya. yang memang agak sulit karena orang tua tidak menempatkan pada posisi anak. Dia sudah menempatkan pada posisi dewasa. Yang sudah ya jelas beda. Asam garam, betul. Apalagi kalau gitu aja, papa mama dong udah asam garam, jadi dia malah sombong gitu kan. Malah sombong gitu. Betul. Nah, artinya kalau istilahnya tips kali ya, menjadi orang tua yang bisa memahami lah kesehatan mental anak, karena ternyata anak yang bahagia pasti dia bisa memperlakukan orang lain dengan baik juga gitu kan ya. Betul. Nah itu karena sering tuh di sekolah kan para pembuli ternyata pas digali-gali dia memang tidak bahagia gitu. Nah sekarang ini gimana nih cara orang tua, tipsnya lah menjadi orang tua yang baiklah, yang memahami kesehatan mental anaknya. Ya, jadi tips buat orang tua, buat semua yang mendengar di sini ya, ini penting sekali karena pertama orang tua harus memahami karakter anak dulu, anak kita seperti apa. Memang jenis anak beda-beda, tidak bisa disamakan dan tidak boleh dibanding-bandingkan. Kemudian orang tua harus memahami juga mengenali emosi anak, ya kan? Anak apa yang sedang terjadi di dalam kehidupannya, apakah sedang mengalami kegalauan, kesedihan, dan orang tua harus mengakomodir perasaan anak. Misalnya dia sedang sedih, ya kita akomodir perasaannya. Oh kamu lagi sedih nak. Dengan diakomodir, anak akan merasa bahagia karena sudah dipahami perasaannya. Setelah itu, baru kemudian bersama-sama dicari solusi. Atau bahkan kalau sudah remaja, orang tua tidak memberikan solusi, tapi melemparkan kepada anak. Misalnya menurut kamu, bagaimana cara mengatasinya? Atau ada temannya tiba-tiba nggak mau ngomong misalnya. Kita bisa tanya, kira-kira kalau ngalamin kayak gitu, kamu apa sih yang melakukan? Nah kayak gitu. Jadi, setiap orang tua itu harus memahami karakter anak baik dari tahapan perkembangan. SD, SMP, SMA tentunya beda-beda ya. Kalau SD kita mungkin banyak lebih mengayomi, jadi be a good parents ya. Kalau SMP tuh udah jadi be a good friends gitu, udah bukan lagi parents ya. Walaupun tetap kita menjadi role model, tapi tetap jangan sampai kita instruktif ke anak. Karena kalau udah instruktif, anak tuh merasa terintimidasi. Nah, anak yang sudah tidak bisa terbuka sama orang tua, itu bahayanya bisa menjadi dasar-dasar gangguan mental di kemudian hari. Karena tadi fondasi orang tua dan anak haruslah dibangun sekental mungkin. Anak bisa curhat sama orang tua, dan orang tua nggak boleh bocor. Kalau bocor, anak pasti akan keblok ya. Jadilah orang tua yang funky, yang fun, orang tua bisa yang jadi sahabat anak. Betul, ya gaul, ngikutin zamannya anak nih. Anak seneng drakor, ya kita nggak apa-apa nonton drakor. Untuk apa? Untuk menyeimbangi frekuensi anak supaya nyambung. Karena dari gerbangnya udah nyambung, bisa meningkat kepada hal-hal lain yang bisa kita dialogkan. Kalau nggak nyambung, bagaimana kita bisa ketok pintu, ngebuka pintu, anak bisa ketemu kita karena frekuensinya beda gitu. Iya, betul. Itu sih Mbak sebenarnya tips-tips yang praktis yang bisa dilakukan oleh orang tua. Luar biasa ya, ini ilmu yang sangat bermanfaat. Dan kita semua nih kalau jadi orang tua, kan nggak ada sekolahnya orang tua. Betul. Nah ini salah satu kelas ini untuk para orang tua ya, agar mereka mengenali tadi ya. Kalau kita punya anak, masa ya kita tidak belajar mengenali anak-anak kita. Dan tadi ternyata ketika mengenali itu adalah kunci ya, bagaimana kita bisa masuk ke dalam diri anak sehingga bisa jadi teman ya Mbak tadi ya, benar. Menjadi sahabat bagi anak kita gitu. Dan pada saat bisa mentok pun Mbak, ada psikolog juga, bisa ambil sesi psikologi. Jadi jangan sampai orang tua malu gitu loh. Iya, keterbatasan orang tua kan memang butuh bantuan. Artinya kalau orang tua memang nggak sanggup gitu ya, maka bisa ke ahlinya. Nggak usah malu ke psikolog. Karena kadang-kadang bilangnya memang anak saya gila gitu kan, itu kan padahal nggak ada hubungannya. Ini kita kan ingin melakukan pemulihan gitu ya. Jadi di Hari Kesehatan Mental ya, pada hari ini 8 Oktober 2021 ini mungkin ini jadi sebuah momentum ya, pembicaraan dengan Mbak Sani sebagai seorang psikolog, tentu seahlinya gitu, sudah mengatakan demikian. Semoga ini akan membuat anak-anak Indonesia, anak-anak kita semua
menjadi bahagia. Dan bagi orang tua yang nampaknya anak-anaknya tadi menunjukkan ciri-ciri seperti Mbak Sani katakan, ayo dekati. Kalau tak mampu dekati, mintalah bantuan orang yang dipercaya anak. Dan kalau ternyata nggak ada, ya mungkin kita bisa sama-sama datang ke psikolog gitu ya. Betul. Mungkin itu bisa membantu. Oke, demikian ya percakapan ini. Semoga bermanfaat. Nah, jika bermanfaat jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Kita akan ketemu lagi pada pembicaraan-pembicaraan yang lain, video-video lain tentang pendidikan dan anak. Untuk Mbak Sani, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat-sehat ya Mbak. Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.